Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati, agar pantas dan layak mendengar sapaannya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantung itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, orang-orang bertanya kepada Yesus, mengapa murid-muridnya tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes atau murid-murid orang Farisi. Mereka mempertanyakan soal melakukan atau tidak. Namun sepertinya mereka tidak terlalu memperhatikan mengapa orang mesti berpuasa. Sepertinya tujuan mereka adalah membanding-bandingkan murid-murid Yesus dengan murid-murid kelompok lain. Meski demikian, Yesus mengingatkan tentang makna puasa sebenarnya. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pernyataan Yesus ini mengingatkan kepada kita bahwa sangat penting untuk melihat kapan saat yang tepat untuk berpuasa. Yesus mengatakan
bahwa sahabat-sahabat pengantin pria tidak berpuasa ketika pengantin itu masih berada bersama mereka. Ketika pengantin itu diambil dari mereka, saat itulah mereka berpuasa. Puasa itu dilakukan dalam suasana rindu yang mendalam akan Tuhan. Maka boleh jadi puasa dilakukan dalam kaitan dengan pertobatan. Suatu masa di mana orang rindu dengan kehadiran Allah, rindu dekat dengan Tuhan. Maka Yesus menyinggung soal anggur yang baru mesti disimpan dalam kantong yang baru. Bahwa hidup baru mesti mempunyai cara hidup yang baru. Puasa tidak hanya sekedar menjadi kebiasaan dan kewajiban, melainkan memang berasal dari kerinduan akan Tuhan dan niat yang kuat dalam pertobatan. Setiap tindakan yang kita lakukan saat ini bukan sekedar karena kebiasaan, melainkan karena memang wujud cinta kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sudilah kiranya Engkau selalu beserta kami. Betapa hampa hidup kami jika kami jauh dari Engkau. Rahmat-Mu adalah sumber kekuatan bagi hidup kami. Sabda-Mu adalah terang bagi jalan hidup kami. Semoga kerinduan kami kepadamu menghantar kami pada persatuan abadi denganmu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.